dewasa. Anak kecil jujur, Pak. Itu anak kecil-kecil. Lah kita yang sudah dewasa gede nih saya ini, wah kele masalah. Dengan seperti itu, anak-anak kecil tuh Pak, nggak usah diomongi Pak. Biasanya nawambang, dikongkon gurune manut. Biasanya wangel ngajine, ora usah diperintah ngaji sendiri. Biasanya mbangkang ning orang tua, malah taat pada orang tua, berbakti orang tua. Perubahan sikap itu sangat cepat. Nah ini sudah kita buktikan. Itu. Jadi sadar Allah itu untuk semua. Awaluddin ma'rifatullah. Sebelum kita kenal agama, maka ma'rifatkan dulu. Kata Rasulullah kan gitu, pada saat ketemu sahabat. Kalau kamu ketemu orang Yahudi, ajalah mereka beriman. Kalau mereka sudah beriman, ma'rifatkanlah. Kalau sudah ma'rifat, maka beritahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Jadi seharusnya ma'rifat itu sebelum anak-anak punya kewajiban sholat 5 waktu. Nah, kita sudah terlanjur kadung punya persepsi wewanganan bahwa makrifat itu ilmu yang paling tinggi, hanya orang-orang tertentu tok sing iso itu. Sekarang kita buktikan, kita nggak pakai kata makrifat Pak, kita pakai kata sadar Allah. Ternyata anak-anak kecil itu luar biasa lebih cepat. Itu anak-anak PAUD, SD. Itu dulu saya juga heran, kok bisa anak kecil seperti itu. Ternyata spiritual anak kecil itu luar biasa. Mereka masih bersih. Mereka belum punya ilmu apa-apa, urung duwe ilmu tasawuf apa-apa, belum punya beban apa-apa, murni lurus ke Allah. Makanya kalau kita bisa bersihkan seluruh ilmu kita, ya, bisa bersihkan seluruh penyakit kita, maka pada saat DN kita akan cepat nyambungnya ke Allah. Loh kalau gitu saya nggak DN Pak Jo. Ya nggak gitu. Apapun keadaan kita sekarang, seberapa besar dosa kita, seberapa buruk perilaku kita, sekarang DN, sekarang berangkat. Dalam perjalanan spiritual, Allah akan membersihkan diri kita Pak. Asal istiqomah. Terus nanti Allah akan bersihkan diri kita. Terus asal istiqomah. Kita bersih sendiri Pak. Yang bersihkan siapa? Allah. Nah, maka dari itu pada saat kita DN, kita jangan mengingat apa-apa. Jangan pamer pada Allah bahwa ilmu saya tinggi. Allah nggak perlu dipameri Pak. Saya bisa ini, bahasa ini. Jangan dipamerkan pada Allah. Sing duwe dipameri. Makanya kita ke Allah ora usah nggawa apa-apa. Ya udah ke Allah. Itu. Allah nggak usah diajari apa-apa. Ingatan-ingatan kita tentang keilmuan dan lain-lain hilangkan sebelum kita DN. Itu baru. Salah nih kabeh. Golek semari DN jauhi neh tinggune. Nah, DN kalau DN kita bener, itu sama dengan kita ruqyah pribadi, ruqyah diri, pembersihan diri. Kalau DN kita bener. Yang negatif-negatif nanti akan menyingkir. Apapun akan menyingkir. Ini. Dan kalau kita punya waktu yang istiqomah, tempat yang istiqomah, waktu istiqomah, tempat istiqomah. Waktunya tetap, tempatnya tetap. Itu di rumah kita misalnya. Mihrab. Kita punya mihrab sendiri. Misalnya setiap sholat maghrib saya DN di mihrab saya misalnya. Kalau kita biasa ngimami, saya DN di pengimaman ini. Setiap sholat maghrib. Itu jenengan istiqomahkan terus. Nah, nanti Allah akan berikan satu kekuatan, ya, insya Allah ya. Karena semua tergantung pada Allah. Saya hanya berdasarkan pengalaman saja. Kekuatan yang meluas. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga ini ikut menjadi tervibrasi, terpengaruh positifnya. Satu keluarga sampai satu pekarangan rumah Pak bersih. Ya Allah begitu, pengalaman saya seperti itu. Jadi ke Allah. Kita zikir ini sama dengan belajar mati husnul khotimah.
Mati husnul khotimah. Karena dengan kita berserah, kita akan merasakan betul. Koyok mati, Pak. Kalau sudah kita merasa lepas, kadang-kadang mau kembali ya, istilahnya kembali ke tubuh ya, istilahnya. Padahal juga enggak sih. Rumangsane ya, wong rumangsa kadang-kadang ngapusi. Rumangsane mau balik, Pak. Karpe mau balik. Saya pernah mulai pukul 12, sholat malam dulu, kemudian DN. Cek durung apa-apa. Moro-moro krungu tarhim subuh, Pak. Waduh, kok moro-moro subuh? Ya harus maunya itu nggak mau kembali. Ya nggak mau kembali kan mati. Tapi seneng, Pak, kita ke Allah loh. Itulah mati husnul khotimah. Kita akhir yang baik, akhir yang mulia. Itu. Jadi inilah gunanya kita belajar DN. Di DNSA itu tidak ada kodam, nggak mempelajari kodam. Jadi kodam itu kita hindari. Ya. Kemudian ilmu-ilmu kanuragan dan lain-lain tidak ada. Ilmu-ilmu itu kita bersihkan. Ya, kita ke Allah. Jadi kekuatan Allah jauh lebih dahsyat dari kekuatan apapun. Apapun. Cuman bedanya kekuatan Allah ini kita nggak bisa pamer, Pak. Nggak bisa. Wah, aku rata terjadi bacok, coes tenan. Gak usah Allah nggak pamer-pameran. Tapi kalau situasi sudah dibutuhkan, itu baru muncul. Ya, itu baru muncul. Saya pernah, Pak, dulu buat pedang orang. Tak hias itu. Saya nggak rasa, tak pikir garisan apa-apa, tak hias. Leher, Pak. Ternyata pedang segini. Waktu itu heran, kok iso ya? Ya itulah Allah. Apa enggak terjadi bacok, das, Pak. Kalau saya ambil pisau gini ya suwe, Pak. Tapi kan enggak tahu dibabat pedang kok leher enggak putus. Ya itu Allah. Ilmunya apa? Ora ngerti. Yes ngono kuwi. Itu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita sadari, di situ Allah melindungi. Allah Maha dekat. Allah lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari urat nyawa kita. Kalau lebih dekat berarti Allah bersama kita. Nggak usah takut. Corona itu nggak usah takut, Pak. Ngapain? Nggak usah takut. Bukan kita harus pakai masker dan itu perintah Allah melalui pemerintah. Ya kita turuti. Karena Allah memerintah kita memberikan amanah melalui pemerintah. Suruh pakai masker, ya udah pakai masker. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai masker bukan karena ingin terhindar dari corona, bukan. Saya pakai masker karena menjalankan perintah Allah. Saya nggak keluar rumah karena menjalankan perintah Allah, bukan karena takut corona. Orang mati itu nggak usah nunggu corona, Pak. Ya. Uang gila rezeki ning donya entek mesti mati. Itu. Orang itu kalau jatah rezekinya dunia habis harus mesti mati. Ya kita berdoa pada Allah agar akhir hidup kita di dunia ini kita diberi husnul khotimah. Itu. Nah ini ilmu laku, Pak. Mari kita melakukan. Nggak ada gunanya saya ngomong panjang lebar kalau jenengan tidak melakukan. Berguru langsung pada Allah. Apakah berguru langsung pada Allah itu langsung Allah ngandani? Kowe sesuk budalo sore rono, enggak begitu. Contoh sekarang corona. Corona ini memberi pelajaran yang luar biasa pada kita. Pelajaran pertama misalnya, ojo seneng dolan. Ojo keluyuran. Dolan itu kan dolin, Pak. Dolan itu dolin. Bahasa Jawa ini dolim. Gitu. Dolan. Wong dolan ini penggane wong dolin. Kalau nek perlu amanah apa dolan? Tidak ada. Kita diingatkan oleh Allah, diamlah di rumah. Diam, ya sudah, diam di rumah.
Untuk apa? Perbanyak zikir kepada Allah. Allah. Wah, aku mau males lek zikir terus piye Pak Jen? Males kan gak nyopo-nyopo to Pak, wong jenenge males. Ya wis menenge tenger-tenger karo Allah. Allah. DN Pak sudah. Cara mengatasi kemalasan saya seperti itu. Apa aku ora ndek males? Ya males barang, cuman gak tak omong-omong nih. Karena memang ya tidak boleh. Itu akhlak ya, akhlak kita pada sesama, akhlak kita pada Allah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh bicara tentang itu. Akhlak kita pada Allah. Dengan DN ini mari kita berlatih menghilangkan kebencian. Ya, menghilangkan kebencian. Menghilangkan rasa ingin dihormati. Dianggap pinter, dianggap lebih mampu, mari kita hilangkan. Ya. Menghilangkan sifat-sifat negatif. Emosi, suka marah-marah, suka mukul dan lain-lain. Menghilangkan itu. Dan sifat-sifat negatif yang lain, senang pamer, riak, ini apalagi syirik. Kita berlatih itu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita ZN sungguh-sungguh, tahu-tahu blank kosong, fana. Kalau kita masuk dalam wilayah fana, itu artinya disitulah nafsu-nafsu negatif, sifat-sifat ego negatif itu kita lebur. Lebur kemana? Dalam kehendak Allah. Lebur dalam kemuliaan Allah. Itu fana. Bukan kita hilang, plus itu. Maka ciri orang yang sudah fana, itu pasti perilaku batin, perilaku lahirnya bagus. Pasti. Tapi kalau wah aku wis fana, aku wis wah. Tapi saya seneng pamer, seneng iki. Level 1 itu, Pak. Itu masih level 1. Fanane fana apa? Fana teko memorine dhewe mergo saking sering krungune fana iki kosong, bayangne akhirnya muncul bleng kosong. Tiba-tiba dihapusi karo pikirane dhewe, tidak berdampak apapun dalam perilaku. Level 1. Itu. Jadi ini nanti kita tutup dengan ber-DN dulu Pak ya. Ber-DN dulu bersama-sama. Kemudian dalam kita ber-DN, yang pertama hilangkan beban. Ya. Jangan punya keinginan apa-apa. Jangan pengen selamat. Jangan pengen rezeki akeh. Jangan pengen sehat. Jangan pengen apapun selain Allah. Semua keinginan dihilangkan. Ya. Itu. Apapun. Ojo pengen rezeki akeh, ojo pengen keluargane rukun, ojo pengen iso bayar utang. Iku menyesatkan semua. Kita akan tersesat kalau seperti itu. Hanya satu, lurus Allah ke Allah. Itu tok. Nah, kalau berdoa gimana? Kalau saya Pak ya, saya selalu berdoa sebelum DN. Doanya terserah. Mohon ampun. Kalau mau minta ini, minta itu pada Allah pada saat sebelum DN. Ya, paling tidak, ya Allah, bimbinglah hamba menuju kehadirat-Mu. Bimbinglah hamba menuju kehadirat-Mu. Akui bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu nggak bisa apa-apa, kita akui. Kemudian berdoa itu. Kalau ingin keselamatan, ingin rezeki, pada saat itu sebelum DN. Tetapi setelah DN, ya, setelah awak mulai DN, ya, doa-doa harus kita lupakan semua. Jadi DN itu tidak membawa doa, Pak. Kita murni ke Allah. Doa harus lupa. Lek seeling-eling donga-donga nih, kita tersesat. Level 1 mana? Itu. Zikir nafas. Oh nggih. Zikir nafas. Mengke zikir sareng-sareng nggih. Sakjane zikir napa-napa mawon nggih saged. Subhanallah, saged. La ilaha illallah, saged. Napa-napa saged. Tapi sing penak niku pancen Allah.
mengiringi nafas. Oh, enak, cepet. Kita ke Allah cepet. Itu ya, mari kita persiapkan diri kita. Saya tak melemaskan kaki dulu. Adik ini sekarang mulai ini kami